Pemirsa, sebuah peristiwa dugaan tindak pembunuhan menggemparkan warga di kawasan Pontianak Barat, Pontianak pada Senin 5 Januari 2026, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat dua orang mengenakan helm berada di depan sebuah rumah salah satu warga berpagar besi di salah satu gang sempit dekat Jalan Merdeka. Video tersebut diduga merekam situasi sebelum dan sesudah peristiwa tragis yang mengakibatkan seorang korban meregang nyawa. Berdasarkan informasi sementara dari warga sekitar, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam salah satu rumah warga, tak jauh dari posisi dua orang yang terekam dalam video. Hingga kini, aparat kepolisian Polresta Pontianak masih melakukan penyelidikan guna memastikan identitas pelaku serta motif di balik kasus ini. Petugas kepolisian telah memasang garis polisi dan mengamankan lokasi kejadian serta mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman video yang kini ramai dibagikan oleh netizen. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tidak menyebarkan spekulasi dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada pihak berwajib. Kami akan terus menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus ini kepada pemirsa. Atta Mami melaporkan dari Pontianak. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembunuhan berencana. Nah, apa itu pembunuhan berencana? Pembunuhan berencana itu adalah tindakan pidana yang sangat serius, yang melibatkan perencanaan matang untuk menghilangkan nyawa seseorang. Terus berbeda dengan pembunuhan yang biasa, yang seringkali terjadi karena dorongan emosi sesaat. Terus pembunuhan berencana ini menunjukkan adanya kesengajaan dan persiapan yang mendalam. Nah, yang pertama itu ada definisi dan karakteristik. Pembunuhan berencana ini ada definisinya sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya. Terus perencanaan ini membedakan dari pembunuhan biasa atau pembunuhan tanpa perencanaan dan pembunuhan karena kesalahan, misalnya itu kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Terus ada karakteristik utama dari pembunuhan berencana adalah adanya unsur kesengajaan dan perencanaan yang dilakukan oleh pelaku ini tidak hanya berniat untuk membunuh, tetapi juga merencanakan bagaimana, kapan, dan di mana pembunuhan itu dilakukan. Terus yang kedua itu ada unsur-unsur pembunuhan berencana. Nah, unsur-unsur ini termasuk ke pasal 340 KUHP. Yang pertama itu ada unsur subjektif atau niat. Nah, yang pertama itu kan niat pembunuh. Pelaku ini harus memiliki niat yang jelas untuk menghilangkan nyawa korban. Terus niat ini tuh harus ada sebelum atau pada saat perencanaan. Nah, terus ada kesadaran. Pelaku ini harus sadar dan akan perbuatannya dan konsekuensi dari perbuatannya. Terus ada unsur objektif atau perencanaan dan pelaksanaan. Kalau untuk perencanaannya, ini adalah elemen kunci yang membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa. Perencanaan dapat mencakup seperti kayak kita dipilih korban ke siapa kan, terus ada persiapan. Persiapan ini apa-apa gak, yang alat, sarana, tempat, metode yang menjebak kah atau gimana untuk cara dia membunuh gitu. Terus ada pemilihan waktu. Kalau untuk pemilihan waktu ini kan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pembunuhan. Misalnya nih menunggu korban di tempat sepi, gitulah. Terus ada yang namanya penyusunan rencana. Nah, sebelum pelaku ini membunuh tuh pasti ada yang namanya menyusun rencana dulu. Nah, di situ pelaku ini harus melaksanakan rencana pembunuhan tersebut ini berarti melakukan tindakan yang menyebabkan kematian korban. Terus ada akibat. Nah, dari akibat ini, kematian korban harus merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kawan saya. Nah, jadi saya akan melanjutkan materi dari
yaitu ada hukuman untuk pembunuhan berencana. Jadi hukuman untuk pembunuhan berencana itu sangat berat di Indonesia dengan pasal 340 KUHP mengatur hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu, yaitu paling lama ada 20 tahun. Berat hukumannya mencerminkan keseriusan tindak pidana dan bertujuan untuk memberikan efek jerah kepada pelaku. Dan yang keempat itu ada dasar hukum. Jadi di Indonesia ini pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang. Masih dipeluk setan, alergi